bahan baku. Jadi bahan baku ini diambil langsung dari lahan. Ini tadi yang disebut Mizajuha campuran this is yang jabila. Ini yang jabila atau jempret. Ya. Ini tahap satu pemilihan bahan baku. Ini adalah temulawak dan ini adalah kunyit. Dan ini tadi jahe, kemudian ini adalah batang serai yang diambil hanya batangnya saja. Jadi hanya diambil batangnya, ininya enggak daunnya. Batang serai dan nanti ada ketumbar ya. Kalau ketumbar sudah tutup jadi ya ini. Dan ini juga disebut mungkin bau ya. Karena penduduk surga di dalam ayat tadi juga ada dikatakan bahwasanya inal abroro. Jadi orang yang apa itu berbuat baik ya, mereka dikasih minum yasrobun, tapi min kaksin. Nah di dalam gelas juga ya, min kaksin kaha mizajuha kafuro tadi. Jadi kafuro itu kalau sebenarnya terjemahnya mungkin kapur baru siapa. Jadi kalau untuk minuman saya lebih suka ini kafuro. Ini ada aromanya. Itu juga sama, suratnya sama. Jadi penduduk itu ada minuman kafuro, ada minuman yang tidak. Tapi kalau kafuro itu min kaksin, jadi objeknya tempat. Tapi kalau kaksa objeknya isinya, makanya saya pakai kaksanya bukan min kaksinnya. Tapi ini juga nanti masuk ya, boleh dipilih. Jadi tahap satu pemilihan bagi nanti ini yang jelek-jelek ini dibuangi, lalu dikupas ya, dikupas sampai bersih. Setelah itu adalah proses kedua, belah rimpang. Oke, kita belah rimpang. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, dipotong saya. Kalau enggak langsung kita ke belah rimpang. Oke, yang proses kedua, proses belah rimpang. Saya belah rimpang. Ini belah rimpang. Ini dipotong. Ini yang bila baik dibulir, dibelai dengan tebalan kurang lebih 2 mili. Dan ini adalah temulawak. Ini temulawak dengan beberapa ukuran. Yuk, tinggi. Kamera ini nggak pukul. Oke, jadi ini nggak HP ya. Oke, potong kuyuk sana. Ya, ikuti ini nanti kasih ini. Katanya bagian proses belah rimpang ya. Itu tolong di syuting atau diputing. Jadi dibelah, dikupas, disterilkan. Oke. Jadi setelah proses belah rimpang, oke, saya lanjutkan proses yang ketiga itu proses fotosfer. Oke, kita keluar kalau fotosfer ya. Sudah selesai, proses fotosfer. Oke, kita keluar fotosfer. Jadi fotosfer itu disebut ya, sebentar ya. Ya, saya ya. Kalau bahan-bahan serai itu apakah semua jenis jahe atau jahe tertentu atau kunyit tertentu atau sembarang jahe? Jadi pada prinsipnya semua jahe bisa. Cuma kalau kita mengacu kepada ayat itu turun, adanya adalah jahe yang masih virgin, jahe original, jempret itu yang jahe yang kuno-kuno. Jadi kalau nggak ada rotan, akar pun jadi. Cuma tapi yang paling bagus adalah jempret. Yang memang itu ada sejak ribuan tahun yang lalu bersama dengan turun ayat. Mungkin jahe yang
apa hibrida ya adanya kan beberapa puluh atau ratus tahun terakhir ya. Dari gajah itu Gajah termasuk apa itu turunan. Itu kan hibrid ya, silangan hibrida. Jadi secara khasiat ya ada pengurangan khasiat karena sudah nggak original. Jadi yang dimaksud ayat itu yang original gitu. Jadi kalau bisa cari yang original. Kalau memang nggak ada ya apa boleh buat, masa mau nggak buat ya. Iya, iya. Gitu aja. Bagian dari fotosplay setelah dijemur matahari disangrai dan digoreng di atas penggorengan batu ya. Itu sampai kadarannya nanti berkurang sampai 50%. Jadi ini adalah setelah digoreng ini maka dilakukan namanya sativa lebah. Ini ya. Jadi habis fotosfer, sativa lebah itu dikasih madu. Maka bagian-bagian yang hilang dari karbon karena digoreng itu diisi dengan madu. Jadi madu tawon yang saya bilang warnanya masih kayak begini itu ya. Nanti dari proses dia akan menjadi bening. Ini namanya proses sativa lebah. Mau diambil gambarnya itu. Sativa lebah yang nyaman agak miring kan. Ya. Proses sativa lebah. Ya oke, setelah nanti proses sativa lebah ya. Ini nanti fermentasi selama 24 jam di atas tempe. Nah, ini digantung. Ini tentunya. Jadi dikeringkan. Nah, ini setelah sativa lebah diangin-anginkan selama 24 jam. Ini ya 24 jam. Setelah 24 jam dari proses kelanjutan diseleksi ini ya. Ini sudah ada sativa lebah yang kan digantung itu selama 24 jam ya. Ini temulawak, bagian daripada mizajuha, ini campuran. Ini temulawak, ini kunyit, dan ini janggal-janggal jahe. Jadi setelah melalui proses tadi panjang, dia itu mengering. Ini beratnya sudah berkurang tinggal sekitar 25-30%. Baru setelah begini diseleksi melalui proses seleksi ya, sini. Nah, ini diseleksi ya. Dipilih yang jelek, disortir. Yang tidak layak disortir, istilahnya quality control. Diseleksi, dipilih yang layak, baru dipakai atau ditimbang. Jadi seleksi itu ya, monggo disortir, setelah ini selesai lolos, ditimbang satu resep. Itu saya gantung ini ya. Ini yang Yabila, ini jahe. Ini jahe. Sudah lolos seleksi tadi ya. Jahe, ini kunyit. Oke. Dan ini temulawak. Sudah lolos seleksi. Nah, setelah nanti seleksi suling yang Yabila ya, maka ada campuran lagi. Kalau mau kalau mau di hidrologi nanti dikasih madu lagi, diopen kayak gini. Ini diopen sebelum masuk mesin ya untuk dipanaskan itu. Mesin penyulingan ya, dikasih madu,
di open dengan suhu 200 sampai 250 derajat. Ini proses open dan very light ya, gandengannya ini very light, ini open ya. Jadi habis di lampu dikasih madu, diikat tadi rumusnya ya. Jadi ini kelewatan keterangannya. Diikat ini ya. Baru resep, campur resep. Oke, baru setelah ini komposisi oke, sekarang penyulingan hidrologi. Itu disuling, bisa dibuka satu kan. Untuk TKS, ya, dimasukkan ini contohnya sudah jalan, ini dibuka aja, pelan-pelan oke. Itu masih ada bahannya, tapi kalau sudah keluar nanti jadi cairan berwarna putih. Jadi ini adalah 3 kali tahap penyulingan. Dari penyulingan pertama nanti tinggal tersisa sekitar 55%. Penyulingan kedua berkurang lagi, ketiga berkurang lagi dari total. Nah ini bisa diambil gambarnya, ini yang bahan minyak juga campuran jahe juga, gitu. Campuran jahe juga. Masih kayak begitu, tapi kalau sudah keluar jadinya bening. Dan ini sulingan tahap 1 ya. Jadi ini sulingan tahap 1, itu nanti hasilnya disimpan, besok disuling lagi tahap 2, disimpan, lusa disuling lagi tahap 3. Jadi penyulingannya 3 kali. Makanya dari bahan sekian banyak itu menurut yang bisa dipakai kita di bawah 20% hasilnya. Dari 3 liter ya, itu paling banyak setengah liter sampai 400 sampai setengah liter, 400 cc setengah liter. Jadi kalau dibuka dulu itu belum kerja ya. Ya itu tadi ya dengan dulu. Jangan mau difoto ya, kamera. Ambil gambar dulu ya. Mas Ali. Jangan ambil gambar dulu, baru kita ke atas. Hasilnya udah cukupnya. Hasilnya baru ke atas. Tahap 1 dulu. Ada gambar yang sudah dipang. Masih lama waktunya. Nanti aja ambil gambar. Ini pengemasan. Setelah tadi disuling, yaitu disuling, maka dilakukan pengemasan di dalam botol, ya. Pengemasan di dalam botol steril dan diawasi oleh ahlinya, ya. Jadi pengawasannya harus dalam pengawasan. Maka daripada itu diharapkan ini terjadi, kapel hundi. Proses fotospot.
adalah proses pengemasan atau proses ke-8, di mana setelah melalui 3 kali proses penyulingan, kemudian masuk ke ruangan, ya diusahakan steril ya, berhasil juga kalau panas betul, karena suhu ruangan dikondisikan tidak boleh lebih 25 derajat Celcius untuk menjaga mutu daripada produksi. Dan juga dari tim yang ngemasi juga semua distandarkan untuk steril. Jadi melalui standar kayak begini untuk supaya agar hasilnya memenuhi persyaratan daripada apa yang dipersyaratkan, baik secara dini atau secara dunia, baik secara agama atau secara dunia tadi ya. Jadi ini proses pengemasan. Monggo silakan ambil gambar, ambil foto. Lalu terakhir itu proses finishing. Finishing atau sterilisasi ya, dikemas ini sangat sederhana dengan suhu air mendidih. Jadi 7 botol dikepak dari satu dengan sederhana mungkin, tapi ini minimal untuk mensegel dan mensterilkan daripada produk-produk ini. Jadi ini adalah teknisnya, silakan ambil gambar. Oke, kamu ambil gambar kan silahkan press dulu ya. Dan itu tahap yang ke-9. Finishing selesai. Ambil gambar sedikit. Selanjutnya nanti ada jadi itu 9 tahap. Hasil akhir daripada proses jamu suling yang Zabila. Jadi hasil akhir daripada proses yang saya uraikan tadi dalam penjelasan tadi adalah Taksangkana Mijazua yang Zabila. Setelah diproses melalui sebuah penjelasan dan tadi tahap 1, 2, 3 mulai tahap 1 pemilihan bahan baku, kemudian tahap 2 belah rimpang, kemudian tahap 3 fotosfer, tahap 4 very light, tahap 5 sativa lebah, kemudian tahap 6 adalah proses oven, kemudian tahap 7 hidrologi atau penyulingan, 8 pengemasan, tahap 9 packaging sterilisasi. Jadi setelah selesai daripada seluruh urutan program yang bersumber dari kitab suci tadi, this is it. Ini dia jamu suling yang Zabila. Terima kasih. Selamat sore. Kami dari Madrasah Pertanian Organik Nahdiyah LPPNU Kediri, Kabupaten dan Kota Kediri, mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan jamu suling Mizan Zabila. Ada beberapa proses yang sudah diikuti dari 9 proses tahapan. Kemudian dari tahapan itu sudah masuk ke finishing, kemudian jadi bahan jamu. Nah, jamu ini kita mulai pada tanggal 23 Maret 2020 saya ujikan di unggas yang kena potensi ngorok. Nah, dari sekian hari uji coba itu hasilnya sangat bagus dan menunjukkan penurunan yang drastis. Sampai hari ke-7 itu sudah menunjukkan gejala yang hilang. Kemudian hari ke-7 selesai dari penelitian itu, kemudian ayam saya bedah atau saya nekropsi, kemudian organ-organnya saya lihat dan hasilnya sangat bagus. Kemudian tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 11 April itu jamu ini kita uji coba atau kita terapkan di seluruh santri pondok pesantren itu sampai tanggal 11. Tanggal 12 mulai kita distribusikan di pasien-pasien atau yang kena zona merah daerah terisolasi
di beberapa kota Kediri, kemudian ada Kabupaten Kediri dan beberapa daerah di Jawa Timur, termasuk juga ada yang sudah sampai ke Depok, kemudian ada yang sampai ke Madura. Jadi sampai saat ini tanggal 2 Mei ya, sampai tanggal 3 Mei itu sudah terdistribusi sekitar 5.700 botol kemasan 10 mili satu botolnya. Jadi kemasan 10 mili dalam satu botol untuk satu dosis orang yang sehat. Nah kalau dosisnya yang PDP atau yang pasien positif itu minum 2 botol sehari, 2 botol selama minimal 1 minggu sampai 2 minggu masa karantina atau masa isolasi. Kalau yang ring 1 itu jarak 40 meter dari pasien positif itu minumnya 1 botol selama 1 minggu saja. Jadi 1 minggu sudah cukup. Nanti ring 1 yang daerah 40 meter. Kemudian ring 2 itu minum 2 hari sekali. Itu untuk ring 2 itu jarak 40 meter dari ring 1. Kemudian ring 3 itu jarak 40 meter dari ring 2. Itu minumnya 1 botol 3 hari sekali. Itu yang cara pemakaiannya. Kalau secara teori dan secara praktek kita sudah melaksanakan sampai hari ini. Jadi sekitar belum genap 1 bulan ini produksi dari jamu ini. Mudah-mudahan nanti bisa menghijaukan utamanya Kediri dari zona merah menjadi zona hijau, kemudian merambah ke sekitar Kediri dan Jawa Timur, kemudian juga seluruh Indonesia dan mungkin secara nasional atau secara internasional seluruh umat manusia. Jadi bisa tertanggulangi oleh berbagai macam usaha yang dilakukan oleh masing-masing sesuai dengan kompetensinya. Itu yang saya kira kita juga perlu apresiasi yang sangat tinggi dan sebesar-besarnya kepada tim medis dan seluruh masyarakat yang sudah bahu-membahu bersatu, saling menolong, saling melakukan kegiatan untuk antisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari virus dalam waktu dekat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan kepada para pemirsa semuanya bahwa alhamdulillah di dalam pondok pesantren bersama dengan para kiai dan santri Nahdliyin, Nahdlatul Ulama berhasil membuat penemuan untuk pencegahan dan pengobatan virus yang berreferensi dan bertendensi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan harapannya selain ini juga menjadikan solusi di tengah masyarakat, di tengah wabah pandemi ini, juga untuk membangkitkan kembali khasanah keilmuan pesantren yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah dan berlandaskan ayat suci Al-Quran, terutama di bidang sains, kedokteran, dan keilmuan, di mana sudah beberapa dekade akhir ini seakan-akan itu aksesnya ditutup dari kita sendiri karena terdoktrin dengan mungkin hegemoni dari orang-orang barat yang seakan-akan kiblatnya dalam dunia kedokteran sains itu hanya dari mereka. Tapi padahal kalau kita mengkaji dari ayat suci kita yang setiap hari kita baca, mungkin itu kita bisa menggali dan membuktikan. Seperti contoh yang sekarang ini di dalam pesantren dengan para kiai dan santri membuat sebuah ramuan untuk yang mana di situ dari mulai penanaman sampai hasil finishing semua itu dengan takaran dan ukuran tendensi ayat-ayat suci dan petunjuk Al-Quran. Itu yang menarik dari hal ini, sehingga ini menjadikan media untuk bagaimana kita bisa berbangga dengan kita sebagai umat Islam dengan kitab sucinya. Mari kita terus mengeksplor kemampuan-kemampuan para ulama kita, para kader-kader handal kita dari kalangan Nahdliyin khususnya dengan mengkaji Al-Quran, khususnya dalam bidang-bidang yang mana sekarang ini kita butuhkan untuk membangkitkannya. Begitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.